Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Sabda Sadik hari ini diberi tema Roh Kudus menguatkan kita dalam ujian. Sebelum memulainya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih kemurahan-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Kalau sebentar kami boleh mendengarkan Sabda Sadik, benar firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus memimpin untuk kami dapat mengerti dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, Alkitab hari ini terambil dari kitab Lukas 4 ayat 1 sampai dengan 13. Saya akan membacakannya. Pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Lalu jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya, katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Dalam ayat 1 ini dikatakan Tuhan Yesus yang penuh Roh Kudus saja masih dicobai oleh iblis. Di sini kita bisa mengambil kesimpulan, bayangkan bagaimana dengan kita umat Tuhan yang masih hidup dalam dunia sosial dan dalam dunia marketplace, dan juga seringkali kita memilih hidup dalam daging daripada roh. Karena kasih kemurahan Tuhanlah Dia memberikan penolong, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang memenuhi Tuhan Yesus juga memenuhi kita jika kita membuka hati dan menerima Roh Kudus. Bagaimana kita bisa dipenuhi oleh Roh Kudus? Kita harus hidup berkenan kepada Tuhan Yesus, menjauhi kehidupan daging, dan hidup dalam roh dan kebenaran. Karunia Roh Kudus yang bisa kita aplikasikan dalam 9 buah roh yang ada di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jauhilah kedengkian, kemabukan, pesta pora. Dalam Galatia 5 ayat 21b dikatakan, "Barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah." Iblis itu sangat-sangat gigih sekali dalam mengecoh kita umat Allah yang lemah. Yesus saja dia rayu dengan tipu muslihat, apalagi kita. Dalam 1 Petrus 5 ayat 8, "Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya." Ingatlah, Roh Kudus sebagai penolong kita, Dia mengingatkan kita jika melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Roh Kudus juga akan memberi kekuatan untuk kita berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan, sehingga kita mengingat 9 buah roh dan selalu melakukannya dalam kehidupan kita. Roh Kudus senantiasa menguatkan kita dalam ujian-ujian, pencobaan-pencobaan dalam kehidupan kita. Dia selalu menolong kita untuk tetap teguh dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Maka kita harus selalu mengundang Roh Kudus dalam kehidupan kita untuk menolong dalam setiap langkah kehidupan kita. Iblis ini dari zaman Adam dan Hawa saja dia sudah ada dan berhasil mengecoh Hawa untuk menerima tawanan iblis dengan memutarbalikkan perkataan Allah. Bayangkan sudah berapa tua umur si iblis ini ya, dan bayangkan seberapa banyak pengalaman iblis dalam mengecoh manusia supaya jatuh dalam dosa. Tanpa bantuan Roh Kudus mustahil jika manusia bisa melawan atau menolak rayuan atau ajakan juga atau tipuan si iblis ini. Dia sangat gigih dalam berusaha menjerat umat manusia
terlebih umat manusia yang sedang baper, sedang galau, sedang kecewa, dan juga mungkin dalam masalah atau pergumulan yang berat. Dia paling suka mengintimidasi anak-anak Tuhan dengan tipuan-tipuannya. Tuhan Yesus saja ditipu dengan perkataan seperti dalam pasal 4 ayat 6 ini dikatakan, kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa yang kuhendaki. Bayangkan, dia mau menipu Tuhan Yesus dengan mengatakan segala kuasa serta kemuliaan, bahwa semua itu kan sebenarnya punya Allah, bukan punya iblis. Sungguh sangat sulit melawan tipu daya si iblis ini dengan tipuan-tipuan dari si iblis ini. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan bisa. Sungguh Roh Kuduslah yang menguatkan kita dalam ujian. Demikian Sabda Sadik hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.